warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pringsari 2, kemudian Bapak Ibu SD Negeri Pringsari 2 yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian Ibu Komite yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankan, nama saya Musriana, CGP Angkatan 8 dari SDN Pringsari 2 Kabupaten Semarang, akan mendiseminasi praktik baik budaya positif modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke hal selanjutnya, kita bermain sebentar. Sebutkan kata ajaib yang ada di benak Bapak Ibu yang kemungkinan ingin Bapak Ibu harapkan di masing-masing anak peserta didik kita. Anak hebat. Ya Ibu. Hebat. Anak hebat. Monggo Ibu. Anak yang berkarakter. Anak yang berkarakter. Ibu. Anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Inovasi. Inovasi. Jujur. Jujur. Pintar. Soleh. Soleh dan solehah. Berbudi pekerti luhur. Ya Bapak Ibu, itu semuanya adalah tujuan yang ingin kita capai supaya anak didik di SD kita tercinta ini insya Allah nanti dapat mempunyai karakter yang diharapkan, khususnya dalam profil pelajar Pancasila yang kita cetuskan di setiap harinya. Ya, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, namun dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Baik dan Bapak dan Ibu, kira-kira nyon sewu, kalau kita berkaca di cermin kita masing-masing, apakah kita semuanya sudah menjadi seorang tauladan yang baik? Belum. Nah ini yang bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Kalau boten ngarani loh nggih. Jadi yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sekalian. Apakah saat ini kita sudah berpenampilan sudah rapi? Belum maksimal. Ya, belum maksimal. Jadi, apakah kita sudah bertutur kata yang sopan? Kadang-kadang. Apakah kita ini sudah ya memperlakukan orang lain dengan baik? Kadang-kadang. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti akan kita jadikan contoh untuk anak-anak didik kita, Bapak dan Ibu. Sehingga ibarat pepatah Jawa mengatakan jangan jarkoni. Jadi Ibu ya. Bisa ngajari nih buat saged lakoni. Sebelum kita menuntut anak kita untuk berdedikasi tinggi, berkarakter tinggi, kemudian soleh dan solehah, kemudian jujur dan lain sebagainya, harusnya kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan tauladan terlebih dahulu sehingga anak didik kita merasa, oh iya, Bapak Ibuku, Bapak Ibu guru ternyata hebat di sekolah. Saya ingin jadi seperti Ibu Asia. Ibu Asia, gitu, ya. Kemudian perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita dituntut tidak seperti dulu Ibu. Kalau dulu langsung terdapat peraturan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu nampaknya sudah ditentukan langsung oleh sekolah. Iya Bapak Ibu nggih? Iya, langsung ditentukan oleh sekolahan. Rata-rata kita semuanya yang berada di kelas sudah terima bersih dari atas. Tidak boleh datang terlambat, kemudian berpakaian sesuai jadwal dan lain sebagainya. Sudah ditentukan di masing-masing sekolah sudah ada. Sehingga guru pada paradigma lama itu tinggal melaksanakan saja. Nah, sekarang muncul di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita
bisa membuatnya pada awal pembelajaran. Dan itu nampaknya kalau dipraktekkan anak sungguh luar biasa, senang sekali. Kita kadang kan membuat apa ya, sudah ngepal anak dulu, paling anak tidak bisa. Paling tanpa saya tuntun ini tidak akan bisa. Padahal sebenarnya kalau kita laksanakan secara alami berjalan seperti biasanya, mereka akan lebih memunculkan mungkin ide-ide yang lebih dan lebih dari gurunya. Oke Bapak Ibu, sehingga kita harus percaya kepada anak. Nah, di sini keyakinan kelas ini akan menjadi dasar kita dalam menerapkan segala peraturan yang ada di kelas. Nah, sehingga jika anak nanti melakukan istilahnya adalah pelanggaran di kelas, kita dapat melihat kembali pada keyakinan kelas yang kita buat di awal ajaran baru. Kemudian budaya positif melalui keyakinan kelas. Mengenal cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ambil kertas anak-anak. Silahkan menurut kalian keyakinan kelas apa yang kalian percaya dan ingin kalian lakukan di kelas. Itu semua anak bisa menuliskan. Kemudian nanti baru kita bahas bersama Bapak dan Ibu. Mana kira-kira keyakinan kelas yang disepakati bersama dan dapat dilaksanakan di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis tadi sampun nggih. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas mana yang penting. Jadi pertama silahkan anak-anak biarkan saja menuliskan, kemudian berimprovisasi sesuai dengan hatinya masing-masing. Biarkan saja, kata-katanya tidak sesuai, tidak baku dan lain sebagainya, biarkan saja. Nah, nanti di akhirnya kita baru nih mengubah keyakinan kelas yang tadinya bersifat negatif ke keyakinan kelas yang bersifat positif. Contoh Ibu, muncul di kelas ada yang mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata tidak itu menunjukkan kalimat negatif. Dan aturan dalam keyakinan kelas untuk kalimat negatif harus diubah menjadi kalimat positif. Sehingga kita bisa mengarahkan di endingnya kalimat tersebut diubah menjadi membuang sampah harus pada tempatnya. Ngaten Bapak Ibu. Jadi harus diubah menjadi kalimat positif. Next, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Saya rasa sudah. Nah, ini untuk keyakinan kelas ini yang kemarin saya buat. Jadi masing-masing anak membuat, kemudian ditulis bersama di papan tulis mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Nah, Bapak Ibu. Kemudian ada penanaman macam-macam kebiasaan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah yang sudah dilaksanakan di SD kita, tetapi memang karena pandemi kemarin ada beberapa kebiasaan yang nampaknya tidak bisa dilakukan. Yang pertama adalah Senin disiplin. Jadi kita sudah nih melaksanakan Senin disiplin. Yaitu apa? Satu, pada waktu upacara. Kemudian disiplin mengenakan pakaian dan sebagainya. Kemudian Selasa ada Selasa takwa. Pelaksanaannya apa? Setiap Selasa kita melaksanakan yang namanya sholat duha. Kemudian selain sholat duha juga melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama. Kemudian kalau pembiasaan di sekolahan, di kelas itu sudah sering kita laksanakan bersama. Namun ini yang program yang setiap hari kita lakukan di setiap minggunya. Kemudian ada Rabu. Rabu 1 minggu sekali kita menabung. Nah, ini sudah dilaksanakan kembali. Rabu menabung. Kemudian Kamis, seperti program dari Kabupaten Semarang, Bapak dan Ibu, kita juga melaksanakan ini, yaitu program Kamis berbahasa Jawa. Bu,
bahasa Jawa kan sudah, iya. Tetapi yang mau kita arahkan yang bagaimana? Berbahasa Jawa dengan bahasa Krama. Diakui atau tidak Bapak dan Ibu, ini saya pribadi, kalau bahasa Krama perlu bertahun-tahun untuk mempelajari. Bahkan saat ini saya ditanya, apakah Anda fasih berbahasa Krama? Tidak, jawaban. Ini saya seorang guru. Ngaten. Kadang-kala monggo kula ajeng dahar rumiyin. Itu kita menganggapnya benar bagi generasi milenial Ibu, nyun sewu. Guru-guru angkatan baru seperti saya, lulusannya adalah S1 UNES dan lain sebagainya. Kita ini hanya mengenyam pendidikan bahasa Jawa hanya berapa SKS Ibu. Berbeda dengan mereka yang notabene adalah guru-guru lulusan SPG. Nah, jadi untuk penggunaan bahasa Jawa gurunya saja mungkin tidak sefasih guru-guru yang lama. Tetapi apakah kita menyerah? Tidak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Ketika anak ingin izin ke belakang Ibu di hari Kamis, wajib hukumnya menggunakan bahasa Krama. Nah, ini bagaimana tindakan aku raiso Bu? Ada yang berkomentar demikian. Aku nggak bisa. Bagaimana caranya? Belajar. Karena ada pepatah mengatakan iso karena dipaksa. Jadi semua untuk wali kelas wajib hukumnya juga harus belajar bahasa Krama sebelum anak diwajibkan untuk belajar bahasa Krama. Kemudian ada Jumat bersih dan sehat. Setiap hari Jumat kita sudah melaksanakan yang namanya senam bersama. Setelah senam bersama ada yang namanya membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, baik itu lingkungan kelas maupun di luar kelas. Kemudian setelah itu ada yang namanya kegiatan sikat gigi bersama. Sehingga harapan saya besok ketika kita ini ya sudah mulai ajaran baru ini, mari Bapak dan Ibu untuk hari Jumat kita adakan bersama. Apa fungsinya? Supaya anak-anak yang tidak pernah sikat gigi tahu ini pentingnya sikat gigi. Karena apa Bapak Ibu? Untuk anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6, jika gigi tanggal itu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Sehingga itu perlu ditanamkan juga kepada anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian Sabtu, ada kegiatan Sabtu hijau. Bapak dan Ibu, sekolah kita menerapkan sekolah hijau. Sehingga ini sudah bagus ini, di depan-depan kelas itu ada tanaman sayuran, kemudian ada tanaman obat, kemudian yang lain-lain. Nah, kemarin di komunitas praktisi kita sudah muncul nih apa kegiatan pembiasaan yang akan kita nampakkan di SD kita tercinta ini. Dan ini yang sudah melaksanakan adalah kelas 5 juga. Yaitu apa? Memelihara ikan lele dengan di atasnya adalah tanaman hidroponik berupa kangkung. Ngerti nggih? Sehingga nanti harapan kita 2 bulan ke depan, Bapak dan Ibu, anak-anak kita akan praktek P5 dengan bisa dengan cara mengolah kangkung dengan lelenya. Sungguh luar biasa mengasihkan. Seandainya hal itu sungguh bisa dipraktekkan. Mereka memanen sendiri untuk hasil lele dan tanamannya, kemudian diolah sendiri, kemudian disajikan dalam bentuk presentasi. Kalau ini bisa terjadi, sungguh proyek yang luar biasa menurut saya. Apalagi di setiap harinya, masing-masing kelompok ada 4 anak, ini bertanggung jawab bagaimana lele ini bisa makan, kemudian tanaman ini tetap bisa tumbuh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah program Sabtu Hijau yang ada di sekolah kita yang nampaknya belum kelas semuanya melaksanakan. Kemudian bahasan pembiasaan. Nah, yang pertama seni disiplin tadi sudah saya terangkan, dilakukan dalam upacara, pemakaian seragam, penugasan dan lain sebagainya. Selasa takwa, dilakukan dengan pembacaan Asmaul
Asmaul Husna, kemudian sebelum pembelajaran berdoa sebelum pembelajaran, sholat duha dan sholat berjamaah. Bapak dan Ibu, kemarin sudah kita sepakati untuk pembiasaan di kelas kita yang pertama kemarin apa Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Berdiri baris di depan kelas, ingat nggak? Setelah berdiri baris rapi di depan kelas, kemudian guru berada di depan kelas. Sehingga harapannya apa? Bapak Ibu guru pasti datangnya lebih nopo nih Bapak dan Ibu. Lebih awal. Sehingga jika gurunya saja sudah datang lebih awal, kemudian menyiapkan anak berada di depan kelas, timbul rasa kasih sayang, timbul rasa percaya antara guru dan murid. Saling salaman berada di depan, kemudian masuk, kemudian pembacaan Asmaul Husna, setelah itu menyanyikan lagu nasional dan Mars SD Negeri Pringsari 2. Kemudian dilanjut pembelajaran. Setelah pembelajaran akan ada yang namanya menyanyikan lagu daerah. Nah, itu adalah rentetan pembiasaan yang ada di sekolah kita dan insya Allah sudah dilaksanakan. Kemudian ada Rabu menabung, dilakukan dengan cara tidak hanya anak ibu, tetapi kita juga menabung setiap hari Rabu, sehingga hasilnya nanti akan kita petik di akhir tahun ajaran. Kemudian ada Kamis berbahasa Jawa Krama. Pelaksanaannya dengan membiasakan anak menggunakan bahasa Jawa Krama, saya rasa sudah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke next berikutnya, saya yakin yang kelas rendah bisa lagu ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita nyanyi bersama lagu Sugeng Enjang. Bisa? Bisa. Bisa monggo. Yen esok Sugeng Enjang, yen awan Sugeng siang, yen sore Sugeng sonten, yen bengi Sugeng dalu, ditimbali matur dalem, diparingi matur nuwun, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ya, tepuk tangan coba Ibu untuk kita semuanya. Ini kalau kelas rendah bisa seperti ini untuk mengajarkan bahasa krama kepada anak-anak kita tercinta. Ngatur ini Bapak Ibu. Next, Jumat bersih dan sehat tadi sudah ya. Kemudian Sabtu pelaksana dengan menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Saya rasa sudah. Kemudian ini pelaksanaannya Bapak Ibu ada upacara, kemudian sikat gigi bersama dan lain-lain. Nah, ini program yang nampaknya ini susah, tetapi saya yakin jika ini nanti dilaksanakan dengan penuh keyakinan pasti berhasil. Bisa ember, bisa alat apapun yang saya buku. Di rumah sekarang kan kita banyak le mineral yang dalam. Nah, itu saya buat juga Ibu, sehingga botol kosong yang tadinya di rumah tidak bermanfaat, di sini bisa bermanfaat. Yang saya airnya ditambah urea buatan. Nah, itu kemungkinan itu karena memang sebelum dimasukkan itu harus diolah terlebih dahulu untuk airnya. Betul. Kita masukkan ke anak-anak, apa namanya kemarin pokoknya saya los anak-anak itu. Akhirnya kita nggak jual ini, jual bibit lele. Karena tidak tumbuh mesti. Iya. Oh, ala jeje. Karena mungkin pengaruh medan juga terlalu kecil tempat atau memang. Ya, kemarin kalau kecil tempat yang pertama, yang kedua kita banyak libur. Oh, hujan tinggi. Oh, gitu. Akhirnya katanya di sini kan tidak ada mediasi besar. Akhirnya kodianan. Akhirnya lomba. Pada intinya tidak terurus. Iya. Iya, betul. Nah, ini mungkin kalau ini proyeknya paling tidak kan 2-3 bulan sebenarnya, Ji. Kayaknya lebih deh nanti kalau dia sampai persiapan itu dia karena itu kan ya mungkin kemarin 3 bulan itu 3 bulan belum bisa besar intinya. Oh iya.
Baik, nah ini nanti jadi PR bagi saya nih Bu. Gimana caranya itu bisa hidup dan bisa panen gitu. Ngaten. Nah ini untuk pembuatan kolam hidroponik. Ya. Mari Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang kira-kira apa saja toh yang ada dalam belajar Pancasila. Nyanyi lagi nih Bapak Ibu. Jauh-jauh. Nanti kalau materi terus jenuh ya. Nah kita nyanyi saja nih Bapak Ibu. Baik. Nah, apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila khususnya ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kemarin yang kelas 5 dan kelas 2 sudah dikumpulkan di dinas, termasuk dengan bagaimana pelaksanaan kita di lapangan. Monggo Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lagunya? Nada becak ya? Pelajar, go 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tadi adalah karakter atau profil pelajar Pancasila yang harusnya ada dan kita wujudkan dalam kurikulum Merdeka ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Perubahan paradigma belajar tempo lama dan sekarang. Tempo lama. Kemudian yang sekarang, orientasi pendidikan sekarang lebih pada bagaimana meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan dan cara menghadapi persaingan. Kita tahu Bapak dan Ibu, sekarang itu zamannya adalah zaman canggih, zaman teknologi. Bu Guru, saya mau tanya, apakah mungkin anak-anak sekarang tidak pegang HP? Tidak. Sebagaimanapun orang tua membatasi, melarang ataupun bagaimana, anak tidak akan bisa lepas dari HP. Padahal itu resikonya luar biasa besar. Khususnya anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi seorang polisi, tentara dan lain sebagainya. Sekarang rata-rata Bapak dan Ibu, anak kelas 3, anak kelas 4 jenengan presake. Rata-rata apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, karena apa? Nonton TV, nonton laptop, nonton HP, posisinya tidur, miring meneh, dan itu full di depan mata. Jadi saya punya rekan Bapak dan Ibu, punya anak 2, karena memang menengi anak itu hanya di saat TK itu menengi anak hanya dengan HP, maka digunakan itu, dibiarkan. Tahu-tahu kelas 3, kelas 4 sampun sudah silinder semuanya. Dan itu kalau sudah silinder sangat sulit untuk mengobatinya Bapak dan Ibu. Nah ini kita itu harus berperangnya dengan teknologi, bagaimana cara mengalihkan minat anak yang tadinya hanya ingin nge-game saja tetapi di kegiatan positif yang lain. Ngaten Bapak Ibu. Kemudian berpusat pada guru. Berpusat pada guru, kalau dulu itu semua pokoknya manut guru. Apapun yang terjadi, yang dikatakan guru adalah semua benar. Ngaten ya Bapak Ibu. Tapi paradigma yang baru, kita harus berpusat pada anak. Pembelajaran menurut KHD. KHD itu sinten Ibu? Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Di sana ada proses menuntun, kemudian ada bagaimana menuntun anak menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ngaten Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga yaitu monoton hanya dengan metode ceramah. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Ada juga nggih sekarang seperti itu? Ya, masih ada. Ada juga. Nah, ketika guru budrek tidak mau rekoso nggih Bu nggih. Biasanya yang digunakan apa? Buka halaman sekian anak-anak, mari kita belajar. Ngaten nggih Bu nggih. Dan itu harus kita akui Bapak Ibu, itu kelemahan kita. Karena memang pekerjaan guru itu tidak hanya membuat administrasi mawon. Tidak bisa kita jujur-jujuran waktu.
1 bulan full ngoten saged mboten? Setiap hari menggunakan metode yang bervariasi, kemudian nenteng alat peraga kemana-mana, bisa enggak Ibu? Ya, mungkin seminggu 2 kali sudah sangat luar biasa nih Ibu. Tetapi untuk sekarang Bapak dan Ibu, media tidak harus kita gunakan PPT, kemudian alat yang bermacam-macam, tidak. Tetapi kita juga bisa menggunakan alat yang berupa lingkungan sekitar kita yang berada dekat dengan kita saja, itu bisa kita gunakan. Bahkan kelas ini tidak membatasi ruang lingkup kita. Kita bisa mengajak anak-anak keluar kelas untuk sekedar belajar. Contoh, kita mau menerangkan nih tentang benda hidup dan tak hidup. Bisa Bu, kita ajak keluar. Nah itu kalau ayam itu jalan-jalan termasuk benda apa itu? Nah ini batu ini ditanya menjawab apa tidak ini batunya? Tidak. Kemudian anak diarahkan untuk ternyata perbedaan benda hidup dan benda mati itu demikian loh. Nah ini tidak perlu menggunakan media. Kita ajak ke lingkungan langsung itu bisa gitu Bapak. Mau mengajarkan anak tentang bunga lengkap seandainya. Wah, di dalam kelas lengkap itu ini aja, bayangannya merah sing seperti ini, anak tidak akan nyampe, pikirannya tidak akan nyampe. Bagaimana caranya? Kita ajak keluar, tapi giliran kira-kira mana yang ada bunga lengkap kan gitu. Nah, kita ajak keluar, ternyata kita belum tahu nih mana kira-kira yang bisa digunakan untuk pembelajaran, ya repot, ngerti nggih? Jadi kita bisa ajak keluar, kita ajak petik, nah ini loh yang termasuk bunga lengkap. Apa saja yang ada di dalamnya? Nah ini bisa kita bedah di situ loh, ini yang namanya kelopak itu yang ini. Nah, dasar bunga yang ini, tangkainya yang ini. Itu untuk pembelajaran kelas 6 kalau tidak salah. Nyata itu anak akan lebih mengenal. Kenapa? Karena ada pengalaman langsung di sana. Tanpa adanya cerita, kita hanya mengajak anak keluar sekolah, tetapi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Ngerti nih Bapak Ibu? Kemudian ada cakupan materinya banyak dan biasanya harus terselesaikan semua. Kalau dulu jadi Bu, silabus yang dulu kan ngerti Bu, harus terselesaikan semuanya. Tetapi yang sekarang tidak Bapak dan Ibu. Cakupan materinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kemarin saya masih ingat betul ketika Pak Kasih matur, opo materi ini kudu rampung kabeh to? Tidak. Tidak harus rampung semuanya. Disesuaikan dengan kondisi anak, disesuaikan dengan lingkungan, disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kita lebih enak menjadi seorang guru sekarang. Nggih Bapak Ibu. Kemudian ada disesuaikan dengan silabus. Kalau dulu itu disesuaikan dengan silabus urut ini. Nah orang urut itu bahkan ada tinjauan pengawas dan lain sebagainya. Kalau sekarang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bahkan kemarin kalau yang tindak ke dinas sendiri pasti pernah mendengarkan Pak Kasih matur nggih. Untuk administrasi Ibu yang sekarang ini tidak perlu di print semua. Betul. Yang penting ada di laptop Bapak dan Ibu. Bayangkan itu administrasi harus di print semuanya. Bahkan masing-masing guru ini 10 rem tidak cukup. Nanti kemarin ya. Betul. Jadi yang di print itu hanya yang tertentu saja. Bagaimana kalau akreditasi nanti? Itu sudah disiapkan oleh dinas. Tidak perlu semuanya disajikan, hanya beberapa saja. Jadi nyuwun sewu, ketika ini awal tahun ajaran baru, kita harus pintar-pintar. Kira-kira yang perlu disiapkan untuk saat ini apa? Tidak perlu semuanya harus disiapkan. Ini kalau absensi dan buku nilai, ya wajib, gitu, wajib. Ya kita mau menilai dari mana? Mau ngabsen anak dari mana kalau tidak ada itu? Tetapi kalau untuk yang silabus, kemudian ATP apa dan lain sebagainya itu nampaknya tidak harus di print semuanya. Kemudian ada disiplin positif Bapak Ibu. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Menakutkan. Menakutkan, betul.
disiplin mesti endingnya adalah hukuman. Nggih. Dan itu momok paling besar untuk anak-anak. Ketika kemarin saya mengikuti webinar bersama itu, ya, ketika ada kasus ketika anak itu bangun terlambat datang ke sekolah, itu bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ada yang mengatakan, loh itu salah, ya dihukum, harusnya diberi hukuman, saya tidak akan banyak masukan-masukan. Tapi saya bilang dalam forum, anak sudah terlambat tetapi dia bangun mau datang ke sekolah, menurut saya sudah luar biasa itu. Nah sekarang kita guru mawon pun jujur-jujuran, apakah kita dalam 1 bulan saja, tidak 1 tahun, apakah kita tidak pernah sekali saja telat dengan alasan apapun? Pasti bapak dan ibunya juga punya keperluan yang mungkin tadi malam yasinan sampai jam 2, mungkin paginya nyonsew anak rewel dan lain sebagainya, sehingga memaksa kita untuk datang terlambat ke sekolah. Dan saya yakin ibu kepala sekolahnya ini depot, ya sudah, tidak apa-apa, yang penting tidak setiap hari, kan gitu bapak ibu. Nah ini kita terapkan ke anak. Ketika anak sekali melakukan pelanggaran, mungkin datang terlambat karena apa, kok langsung dihukum, kira-kira adil tidak bapak dan ibu? Tidak. Dan kita juga harus melihat anaknya. Ketika anaknya kok catatan di belakang itu memang anaknya rajin, tapi sesekali kok melakukan pelanggaran, ya kita maklumi. Tapi tidak telat nah itu perlu adanya tindakan dari seorang guru. Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Saya rasa tadi sudah dibahas dengan lengkap. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu menghindari hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Kita semuanya sepakat gitu, menghindari hukuman. Siapa yang mau dihukum? Tidak mau nggak Bapak Ibu? Okay. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mau melaksanakan sesuatu karena adanya imbalan, baik berupa apapun, karena imbalan itu kan tidak melulu berupa uang. Ngerti Bapak Ibu? Kemudian ini yang kedua, ini adalah 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi sudah lengkap disampaikan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Insya Allah kalau 5-5-nya kebutuhan dasar anak ini tercukupi, anak akan tumbuh menjadi anak yang berkepribadian kuat, Bapak Ibu. Next, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tadi sudah dibahas lengkap. Yang pertama adalah kontrol seorang penghukum. Guru ini menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Mari Bapak Ibu, mana yang paling baik? Nah, yang pertama cirinya, penghukum menggunakan nada suara yang tinggi, biasanya sambil mata melotot. Iya, mentantang sambil nunduk. Iya, dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Bahkan yang sewu, terkadang kita kebablasan ya Bu. Wah, iso apa kowe? Tuane dia apa digawa-gawa. Anak iso apa kowe?
bocah kok ana sing kaya ngono. Atau apalagi bocah kok kaya wong tuwa, ora kaya wong tuwa. Nah, itu adalah tipe-tipe ciri penghukum. Nah, ini yang bisa menjawab Bapak dan Ibu, apakah saya ada di tipe ini? Ya, kadang-kadang nek luput gitu. Kemudian yang berikutnya membuat rasa bersalah, membuat merasa bersalah anak ini. Kamu itu enggak kasihan pada bu guru sudah lembur sampai jam 2 pagi membuat PPT, pengennya kamu itu pinter malah enggak mendengarkan. Apa enggak kasihan pada bu guru? Biasanya kalimat seperti itu yang digunakan. Memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, sehingga anak timbul perasaan, ya Allah, aku ternyata salah pada bu guru, seperti itu. Kemudian teman, kalau teman kan teman sebaya kan gitu ya, guyu-guyu gitu ya, senyum-senyum sendiri sambil menempatkan dirinya seorang guru ini adalah sebagai teman Bapak dan Ibu, akrab, ramah dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah ini. Kemudian pemantau Bapak dan Ibu. Pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Ini sudah lebih baik ketimbang yang teman tadi. Kemudian ada manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid dan menurut penelitian untuk manajer ini adalah kontrol terbaik dari seorang guru, sehingga guru tidak mencari kesalahan muridnya Bapak dan Ibu, tetapi lebih pada mencari apa Bapak Ibu? Solusi atas masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Segitiga restitusi ini ada di modul kami sampaikan, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ada apa saja di sana? Biasanya kata-kata yang digunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata penguatan-penguatan yang mungkin dimunculkan pada tahapan menstabilkan identitas. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-kata yang sering digunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Gede ke hati nih istilah Jawanya. Kamu pasti punya alasan toh mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus di depan ada kata-kata untuk memperbaikinya, menambahkan sikap yang baru. Kemudian ada menanyakan keyakinan, sisi yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama nih, yang kamu langgar tadi? Nah, dilihat dari keyakinan kelas yang pertama kali kita tentukan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah ini, guru menanyakan, nek kamu itu berbuat seperti itu ideal tidak di kelas kita ini? Nah nanti anak akan menilai dengan sendirinya. Oh ternyata perbuatan saya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa toh? Kemudian ini ada nyanyian lagi Bapak dan Ibu, biar tidak ngantuk ya. Bisa enggak ini? Lagu bisa enggak? Iya. 1 jari kanan bisa Bapak Ibu? Monggo. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 1 menjadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri,
Tiga jari kiri digabung jadi satu menjadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung jadi satu menjadi telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung jadi satu mulai tepuk tangan. Hore! Tepuk tangan untuk kita semuanya bukan di sini. Luar biasa ini, sudah bisa semuanya di luar prediksi saya. Tak kira baru. Ternyata sudah bisa. Ini beberapa ice breaking yang biasa saya lakukan setiap kali memberikan materi. Baik. Terima kasih. Sudah selesai. Baik. Kemudian ada video untuk Mbak. Ini tak tolong skenario-nya. Ya. Sebentar nih Bapak ini. Kasus 1 yang saya praktekkan itu kasus 2. Kasus 1 aja. Nah ini benar. Skenario kasus 1 yang saya praktikkan. Semoga ini nanti video bisa ditayangkan tidak aja. Coba bisa. Semoga bisa. Bu, ke atas dulu. Ya. Skenario praktik segitiga restitusi demonstrasi kontekstual modul 1.4. Nah, ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Teguh sedang mengganggu Belva yang duduk berada di depan. Sedang serius ke bawah Mbak. Ya. Sedang serius membuat tugas, Teguh menarik pena Mbak Belva dan dengan sengaja menarik buku Mbak Belva secara spontan. Belva mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Ini praktek untuk kemarin ya Bu, Bapak Ibu. Untuk kasus yang pertama. Mas Teguh, kira-kira tahu tidak mengapa Bu Guru panggil ke kantor? Perhatikan di kelas, apa yang kamu lakukan terhadap Mbak Alda? Mengganggu Mbak Alda sedang membuat tugasku. Kalau seperti itu kira-kira baik atau tidak? Nah, mengapa kamu lakukan itu? Karena saya sembuh. Iseng saja. Nah, Mas Teguh, kira-kira tadi pada waktu melakukan Bu Guru lihat senang-senang sekali. Tetapi Mas Teguh tahu kalau hal itu telah menyakiti orang lain. Ya, Mas Teguh masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau masih ingat kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Mas Teguh ingat? Menghormati dan menghargai orang lain. Oh iya, sudah tahu ya. Nah, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mari kita cari solusi dari masalah ini secara bersama-sama. Ya, nah, Mas Teguh tadi sudah melakukan kesalahan itu. Kira-kira Mas Teguh solusi apa yang dapat Mas Teguh ambil saat ini? Saya akan meminta maaf kepada Mbak Alda dan tidak mengulangi lagi. Ya, bagus sekali. Nah, kira-kira Mas Teguh setelah melakukan ini mau diulangi lagi atau tidak? Nah, kalau diulangi lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Baik. Nah, sekarang Mas Teguh sudah tahu kalau ini salah dan sudah berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang kembali ke kelas dan saling meminta maaf ya dengan Mbak Alda ya. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Permisi Bu. Iya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Itu tadi praktek yang pertama. Ya. Kemudian satu lagi Pak, videonya langsung saja. Oke. Dan yang ketiga adalah tugas yang Iya, bagus sekali. Bu Guru hargai tanggung jawab Mbak Belva. Semoga nanti ke depan tidak diulangi lagi ya Mbak Belva. Ya, menjadi anak yang baik dan lebih baik lagi.
Ya, silakan kembali sini. Terima kasih Mbak. Baik Bapak dan Ibu, demikian adalah contoh dari praktik kontrol seorang guru menjadi seorang manajer, sehingga kita seorang guru tidak menyalahkan anak pada waktu anak melakukan kesalahan, tetapi mencarikan solusi bagaimana murid itu bisa mencari solusi atas masalah atau pelanggaran yang dibuatnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup Bapak dan Ibu? Sampun jelas insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, dari awal sampai dengan akhir sudah saya paparkan tentang budaya positif yang nantinya insyaallah akan dilaksanakan di SD kita tercinta ini. Semoga SD kita akan menjadi SD yang berbudaya positif, amin. Iya, mendidik anak kemudian menjadikan anak berprofil Pancasila, amin. Iya, begitu Bapak dan Ibu, cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ayo dong masuk. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, hari ini kita pertama kali masuk sekolah. Nah, anak-anak ya kan, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak kalau itu kita peraturan kelas, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang kalian sepakati untuk membuat kelas kita ini menjadi lebih nyaman. Apa yang kalian inginkan nanti bisa kalian tulis di secari kertas. Nah, baru nanti dibacakan dan kita simpulkan kira-kira mana yang bisa menjadi keyakinan kelas. Bisa dimengerti? Silakan anak-anak. Satu-satu anak semuanya sudah menulis nggih? Nah, sekarang saatnya kita tuliskan nanti mana yang sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita bersama. Nah, caranya nanti akan Bu Guru minta untuk membaca, nanti yang sudah sama dikumpulkan.
Oke? Ya. Perhatikan. Ya. Yang pertama tempatnya Mbak Kansa. Tidak boleh. Ayo Mas. Tidak boleh tidur di kelas. Disepakati tidak ini? Tidak boleh tidur di kelas. Ya. Ditulis nomor 1. Tidak boleh tidur di kelas. Adakah yang salah? Tidak boleh tidur di kelas. Oke, tunggu. Sabar ya Mbak. Ya, cepat-cepat untuk menulisnya. Ya, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan pembelajaran. Disepakati atau tidak? Apakah ada yang sama? Tidak boleh berbicara ketika diterangkan guru. Ada yang sama enggak? Ya, tidak boleh berbicara saat pelajaran. Coba. Yuk, coba saya pengen. Yuk. Tidak boleh makan ketika pembelajaran. Nanti sama ya? Sama kan? Oh, nanti tidur nggak? Tidak boleh makan ketika pembelajaran. Sepakatnya atau tidak? Iya. Apakah ada yang sama? Oh ya, sini yang sama. Ya, yang sama bukan. Tulis ya Mbak. Tidak boleh makan di dalam kelas. Membuang sampah di kelas. Disepakati? Ya. Apakah ada yang sama? Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya? Ya. Yuk. Yang sama. Ya. Sama. Yang sama disuruh jalan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tempatnya Mutiara. Tidak kasih. Oke. Ya, siapa yang sama? Ya. Oh, yang sama. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Mengerjakannya di mana? Disepakati atau tidak? Ya. Baik, saya lihat yang masih pegang kertas. Mbak, siapa namanya? Tidak boleh. Mas. Apa? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Apakah disepakati? Oke, membawa buku sesuai jadwal. Oke? Ada yang menanggapi? Disepakati ya? Apakah ada yang salah? Kalau tempat kamu sudah belum tadi? Belum. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang sampai? Memakai baju harus rapi. Disepakati tidak? Disepakati. Ada yang sama? Ya, memakai baju harus rapi. Ya. Oke? Hanya, oke. Tidak boleh membawa mainan ke kelas kita. Salah? Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Sepakati anak-anak? Ya. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tidak boleh berkata-kata kasar. Bagus. Disepakati ya? Ya.
memperhatikan guru. Ayo siapa yang bisa? Memperhatikan guru. Benar sekali. Memperhatikan guru saat pelajaran. Ya. Yang ketiga, anak tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti bagaimana? Makan saat istirahat pintar. Makan saat istirahat. Sekarang yang keempat, anak-anak tidak boleh membuang sampah di kelas. Membuang sampah pada tempat. Tantangan kan kita hadapi, tantangan untuk negeri, era kita menanti Yang bersama. nomor 5, anak. Kita Lima, tidak boleh mengajak teman. Menghormati sesama. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nomor 6, tidak boleh memaksakan silakan. Pembelajaran ya, oke? 10 menit belum pembelajaran. Berarti jam berapa? 7 kurang 10 menit ya. Terus 8 anak-anak. Ya, sudah tadi. Ah, ini sudah, nomor 8 sudah. 9. Mainan dari mana? Mainan. Masuk lagi. Otak sama ya? Sama, ini 11 itu sama. Itu lain. Berarti apa? Baik, ini nanti kita akan susun di tempat bersama-sama dengan baik yang rapi, kita pasang di depan supaya nanti menjadi keyakinan kelas kita. Ya, disepakati anak-anak? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, demikian pembuatan keyakinan kelas kita. Semoga kita bisa menaati keyakinan kelas kita ya Nana ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatria Diantar Bani. Saya sangat senang sekali diajak guru membuat keyakinan kelas. Saya berjanji akan mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Arsila Kalina. Saya siswa dari kelas 5. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Murti, kelas di hari 2 Singapura. Untuk pelaksanaan destinasi bersih dari Mutiara sudah dilakukan, sudah berjalan baik. Kita sudah bermusyawarah bersama memastikan hal-hal sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat positif, dan manfaat ini sudah dilaksanakan di SD
dan sangat berpengaruh bagi rekan-rekan saja mantan pejabat yang mereka bergerak bersama untuk lebih baik lagi memajukan SD Negeri 2 yang tentunya tidak lepas dari bantuan anak sendiri atau pembina dan juga kepala sekolah. Dengan bersama-sama semoga budaya positif di SD Negeri 2 ini bisa lebih baik lagi, bisa berjalan lebih lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.